Assalamualaikum Pak Nugraha, saya ingin mempresentasikan portofolio saya di PKL Batawi. Namanya juga ditulis, Pak. Nama saya Vanessa Melon Sutanto, tempat tanggal lahir Surakarta 31 Mei 2005. NISN skip aja ya, Pak. Alamat Mojo RT 5 RW 3, tempat PKL Batawi Wedding Organizer, agama Islam, kelas 12 BCF 2, sekolah SMK 7 Surakarta. TK saya di Wiyata Kasih, sama SDN Miji Penilian sampai SMP 21 Surakarta dan SMK 7 Surakarta ini. Jobdesk saya di kantor menjadi konten kreator sih yang paling utama. Banyak, Pak. Merevisi rundown, terus menyapu, membersihkan di kantor gitu, Pak. Membersihkan kantor, sama kadang membuat layout gitu biar bisa, kan belum bisa, terus biar bisa gitu doang sih, Pak. Personal skill, kemampuan yang dimiliki sebelum PKL: bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan jujur. Hard skill, mampu mendesain menggunakan Canva dan mengedit menggunakan CapCut dan Adobe Premiere. Entah. Profil perusahaan Abata Wedding Organizer adalah perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan dan penyelenggaraan pernikahan. Misi kami adalah membuat momen pernikahan menjadi berkesan dan tanpa stres bagi pasangan yang akan menikah. Dengan tim yang berpengalaman dan kreatif, kami menyediakan layanan yang komprehensif, mulai dari konsep pernikahan, dekorasi, hingga manajemen acara pada hari H. Keahlian kami terletak pada detail, kreativitas, dan pelayanan pelanggan yang terbaik sehingga pasangan dapat menikmati hari istimewa mereka dengan sempurna. Enggak tak apain, Mak. Kemampuan yang dimiliki setelah PKL menjadi lebih baik dalam berkomunikasi dan manajemen waktu, teamwork, dan rasa ingin tahu dan adaptasi. Hard skill, fotografi dan videografi, mampu mengerjakan tugas yang diberikan dan mampu mengoperasikan komputer Microsoft Word dan Excel. Keterkaitan mata pelajaran umum dan konsentrasi keahlian yang telah dipelajari yang dapat dihubungkan dengan PKL. Mata pelajaran konsentrasi keahlian seperti produksi video, membantu dalam pembuatan dokumentasi pernikahan atau highlights reel. Pengeditan video memungkinkan untuk menciptakan video yang menarik dan berkualitas. Komunikasi visual dapat digunakan dalam merancang konten yang menarik untuk media sosial atau situs web wedding organizer. Sementara pemasaran membantu dan dalam mempromosikan layanan wedding organizer kepada calon klien dan meningkatkan kehadiran online. Terus ada materi bahasa seperti tata bahasa, ejaan, dan kosakata sangat penting dalam industri wedding organizer untuk komunikasi dengan klien, menyusun proposal, dan menulis kontrak. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bahasa juga penting, berinteraksi dengan vendor, klien, dan pihak lain yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. Kemampuan menulis yang baik diperlukan dalam pembuatan dokumen-dokumen seperti timeline acara dan pesanan kepada vendor.
refleksi pengetahuan selama PKL di ABT Wedding Organizer, saya mengalami beberapa kendala dan memperoleh beberapa solusi yang berharga. Kendala yang saya hadapi adalah kurangnya pengalaman dalam menangani berbagai situasi yang muncul dalam industri pernikahan. Namun, dengan bimbingan dan arahan dari mentor serta rekan kerja di ABT Wedding Organizer, saya dapat belajar secara langsung bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut dengan tenang dan profesional. Dengan menghadapi kendala ini dan mencari solusi yang tepat, saya dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan saya dalam industri pernikahan serta mengembangkan kemampuan manajerial dan interpersonal yang diperlakukan untuk sukses di bidang ini di masa depan. Refleksi sosial, saya lebih percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain, mendapat teman baru dan juga keluarga baru, bisa berbahasa yang sopan saat berbicara dengan orang lain, bisa mengendalikan emosi. Refleksi fisik, untuk ruang praktik sudah tersedia studio, lab artistik, lab presentasi, lab komputer, lab MCR, alat-alat praktik juga sudah lengkap, ada kamera, ada lighting, mixer, audio, tripod, boomer, dan lainnya. Untuk di tempat PKL saya di fasilitas komputer, laptop, wifi. Gunanya komputer dan laptop untuk saya mengerjakan tugas dan mengerjakan laporan. Yang pertama itu dokumentasi pernikahan, ada menata hampers gitu loh Pak. Terus menyapu di kantor Abata, mengedit feeds IG Abata Bos menggunakan iPad-nya Mbak Dima. Terus Pak, mengeprint rundown event di Masjid Fatimah Raya dan lain-lain, tapi nggak kumasukkan nih Pak, nggak apa. Lalu merevisi rundown, layoutnya juga nggak, soalnya nggak punya foto nih. Terus harapan dan cita-cita setelah lulus, harapan saya setelah lulus ingin membahagiakan orang tua dan ingin mewujudkan impian kedua orang tua yang ingin mereka gapai, menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan ingin mendapatkan banyak relasi dan juga langsung kerja ke Jepang dan ingin sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Udah Pak? Ya. Oke, akan saya memberikan pertanyaan. Selama PKL, apa yang kamu rasakan di sana? Kebahagiaan. Bahagia. Bahagia. Apa yang kamu dapatkan di sekolah dan itu bermanfaat saat kamu pergi PKL? Kayak Pak, merekam gitu, yang angle-angle gitu, terus yang mempelajari IG, mengedit dengan Canva itu, tuh suka itu bermanfaat ya pas PKL udah bisa. Bisa. Nah, kalau yang tidak di sekolah tidak diajari, tapi kamu di sana harus belajar itu dan kamu merasa itu bermanfaat, ada nggak? Merevisi rundown sama layout sih. Buat rundown, layout, apalagi baca? Masa aja. Yang lain? Lupa aku. Masa lupa? Lupa Pak. Apa lagi ya? 6 bulan lupa kegiatan yang bermanfaat. Kegiatanku yang bermanfaat, yang tidak diajarin sekolah. Di sana tadi bermanfaat. Dapat ilmunya di sana gitu. Kamu diajari apa di sana? Banyak tapi bingung nangkainya. Karena jadi di soft skill setelah PKL komunikasi lebih baik. Nah, coba pakai dari itu. Kan tadinya komunikasiku kayak A I U E O gitu loh Pak, kurang percaya diri kayak gitu. Hanya 5 huruf ya. Ya enggak gitu. Kamu tadi A I U E O. Ya enggak, maksudnya terbata-bata gitu loh, dan kurang percaya diri. Terus di sana jadi lebih percaya diri, terus bisa lebih ngejak omongan sama orang-orang yang nggak dikenal, bersikap ramah gitu. Oke, ya siap. Terus kamu tadi bercita-cita Pergi ke Jepang. Jepang, apa yang di Jepang? Itu Ini. program yang kemarin itu? Betul. Terus di Jepang mau ngapain? Mau kerja. Mau kerja. Kita langsung. Terus Di tempat PKL sana kan kamu udah ada tempat seorang pengusaha ya? Ya kan? Tempatnya orang kerja juga. Yang kamu lihat
itu bisa menjadi bekal untuk kamu ke depannya menjadi lebih baik itu apa? Kita nganu Pak, harus berusaha, harus yakin, dimulai dari nol dulu sih. Mulai dari nol dulu. Ya antara yakin, berusaha, tekad gitu. Tekad kuat. Terus harus ada apa lagi? Sesuatu hal yang baru perlu nggak? Apa ya Pak? Perlu nggak ada sesuatu hal yang baru gitu untuk diteruskan? Teruskan. Perlu nggak? Perlu sih. Perlu. Hal baru itu apa sih? Inovasi itu nggak inovasi tahu? Enggak Tahu. Oke. Bisa dijelaskan? Inovasi itu adalah berpikir ke depan dan menciptakan hal-hal baru untuk menggait peluang yang lebih luas. Kayak kemarin waktu di Abad ada dalamnya itu perlu lagi di dalam tuh. Meeting itu. Orang sedang memberikan sesuatu yang baru itu. Untuk tim follow up ada aplikasi baru. Nah itu kan pembaruan. Itu namanya inovasi. Apa yang membedakan Abarta dengan vendor yang lain? Nah di situ Pak Wawan sebagai pengusaha dia berusaha sebagai berusaha untuk menciptakan hal-hal baru, untuk berpikir inovatif, mencari inovasi-inovasi yang kira-kira bisa memajukan perusahaannya apa. Nah sebagai seorang yang belajar kan kamu mestinya tahu itu, kudu ini tuh, kayak inovasi itu perlu. Perlu inovasi membuat hal yang baru apa ya? Yang belum pernah buat konten kayak gini, dan konten harusnya kayak gini, jangan yang gini, harus mengikuti tren. Nah sebagai seorang pengusaha, orang yang bekerja di bidang industri kreatif harus mempunyai kehidupan. Paham. Ada yang tanya? Apa? Tidak ada yang tanya kan? Enggak ada. Oke, sudah cukup? Udah. Oke, terima kasih untuk tes yang sudah saya rekam. Udah Pak. Sudah, silakan absen dulu. Mana? Ini. Ya. Manggilkan Eli lagi ya, Aprilia ya. Oke. Bentar, Pak, makasih ya.